Oke, Naura sama Malika, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, Naura and Malika. Uh, are you there? I do hope that both of you are safe and sound today. And first of all, I'd like to introduce myself. My name is Layla. You may call me Miss Layla, and I'm an English tutor, an English mentor in Komuba. And today, inshallah, we're going to what is it to discuss about the exercise on exercises on try out um, simulasi ASAT or PAT several days ago, okay, held by Komuba. Insya Allah hari ini kita akan membahas, mendiskusikan, ya, mereview soal-soal yang keluar kemarin di tryout simulasi ASAT atau PAT yang diselenggarakan oleh Komuba beberapa hari yang lalu, ya. Oke, dan Naura sama Marika, where do you study? Naura, sekolahnya di mana? SD Ibnu Sina. Oh, Ibu Sina. Kalau Malika? SDS plus 2 Muhajirin. SD? SDS plus 2 Muhajirin. Oh, Purwakarta. Muhajirin. Iya, Oh, yang di mana saya? Di Bandung? di Purwakarta. Purwakarta. Oh, Purwakarta. Oke. Oke, that's it. Malika and Aura, thank you so much. So let's get started. And as usual, before we start activity, it's better for us to pray first. So let's pray together. Oke, nah di soal-soal ini sebenarnya this is a very easy test, right? Soalnya gampang-gampang banget ya, karena ini berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan profesi, kemudian shape, dan public transportation, dan satu lagi tense ya. Oke, kita lihat yang nomor satu. Oke. What profession works in the laboratory? Oke, nah biasanya kalau materinya itu yang keluar berkaitan dengan profession or occupation, maka yang harus kalian ketahui adalah vocabulary tentang apa namanya nama-nama profesi dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu adalah duty, alright? Duty itu berarti tugasnya apa? And then yang ketiga itu where they work, di mana mereka bekerja, berarti tempat bekerjanya di mana gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tools, oke, okay? Tools they are used by them to help they work ya. Jadi alat-alat yang mereka gunakan ketika mereka bekerja. Oke. Okay. Nah, kalau jurnalis, Naura tahu nggak jurnalis itu apa? Enggak. Jurnalis itu jurnalis ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan newspaper ya, ini wartawan. Kemudian saintis itu apa, Malika? Saintis is ilmuwan. Iya, ya ilmuwan. Kalau artist itu yang berkaitan dengan seni ya. Artis itu biasanya dia itu seorang apa namanya? Pelukis atau pemahat itu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan seni. Nah, gimana kalau dengan apa? Misalnya penyanyi, apakah mereka artis? Ya, mereka juga artis, tapi mereka tuh punya apa? Nama apa bukan nama panggilan, nama khususnya gitu ya. Misalnya kalau penyanyi itu singer, kemudian kalau pemain film itu ada actor, ada actress gitu ya. Kemudian kalau baker itu berarti pembuat kue. Nah, kalau jurnalis biasanya mereka bekerja di mana? Biasanya mereka bekerja di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan, nah itu newspaper itu ya, kayak penerbit misalnya, atau apa? Kalau
sekarang tuh televisi gitu ya. Yang berkaitan dengan misalnya kalau di kita channel TV itu ya. Misalnya SCTV, RCTI, mohon maaf ya ini disebutkan mereknya, dan lain sebagainya itu ya. Kemudian scientist, nah where do they work? Kayak kalau para ilmuwan biasanya mereka bekerja di laboratory ya. Kemudian kalau artist itu mereka punya studio art studio sendiri. Kemudian kalau baker, baker itu they work in the bakery ya. Oke, nah sekarang yang bekerja di laboratory itu adalah tadi seperti saya sebutkan scientist. Yes, betul Malika. Alright, now number 2. My mother is a blah blah blah. She works in a hospital. Oke, yang bekerja di rumah sakit siapakah dia? Nah, kita lihat kalau mekanik, mekanik itu ada yang tahu? Mekanik apa? Mekanik itu adalah mekanik ya, kalau di kita montir namanya ya. Oke, montir. Kemudian kalau kemudian saya pakai teks saja. Ya. Kalau carpenter ini adalah tukang kayu. Nah, biasanya apa yang mereka buat? Kalau montir itu they fix broken cars misalnya gitu ya. Kalau tukang kayu itu they make furnitures for example, gitu ya. Oke, kemudian kalau nurse itu perawat. Nah, so the answer is nurse ya. Kemudian kalau chef ini chef itu koki. Ya. Okay, a chef works in the restaurant. Okay, so the answer for number 2 is nurse. Okay, number 3. Number 3, I want to teach in a university when I grow up. I want to teach in university when I grow up. I want to be, mau jadi apakah saya? Okay, kita lihat kata kerjanya. Nah, ini ya. Clue-nya itu adalah teach. Teach itu adalah mengajar. Oke. Nah, mengajar. In university, ini berarti di perguruan tinggi atau universitas. Beda nggak sih dengan guru? Beda nggak? Oke, ini dewasa ya. Beda nggak ya? Tugasnya tidak beda ya, yaitu mengajar. Oke, tetapi sebutannya saja yang berbeda dan tempat kerjanya yang berbeda atau levelnya ya. Kalau guru itu teacher and a teacher works in a school ya, di sekolah. Nah, yang namanya sekolah itu TK, preschool itu ya, preschool, kemudian elementary, kemudian junior high school, and then senior high school. Nah, kalau di university itu beda lagi ya. Yang di university itu namanya dosen ya, bukan guru walaupun pekerjaannya sama ya, dosen. Nah, kalau dosen itu berarti apa isinya? Oke, kita lihat. Kalau vet itu kependekan dari veterinarian, veterinarian. Veterinarian. Oke, ini dokter hewan. Ya. Oke, biasanya mereka bekerja di mana? In a hospital or in a clinic. Ya, of course ya. In a vet clinic ya. Oke. Kemudian pet clinic ya. Oke. Kemudian engineer itu insinyur. Biasanya kalau insinyur itu ngerjain apa sih? Insinyur, nah biasanya ini berkaitan dengan kayak konstruksi kayak gitu ya, tapi mereka itu tidak mengerjakan yang berat-beratnya. Misalnya mereka itu punya desainnya gitu ya, kemudian mengawasi, nah seperti itu ya. Jadi tidak langsung terjun, misalnya bangun gitu, kecuali memang dibutuhkan maka dia baru terjun ya. Kemudian a teacher, ya, teacher ini tadi guru ya, dan mereka bekerja at school. Dan yang terakhir adalah a lecturer. Oke, a lecturer. Lecturer ini berasal dari kata lecture.
Lecture itu memberikan ceramah, memberikan apa? Maksudnya ceramah perkuliahan ya, itu ya. Nah, makanya orangnya itu sebutnya lecturer. So, the answer for number 3 is lecturer. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Bisa ya? Alright, next number 4. Number 4. Nah, kalau ini sudah masuk ke seasons. Oke, di sini siapa yang tahu? Naura and Malika. Season itu apa sih? Musim, cuaca. Betul ya, musim. Oke. Nah, musim itu berbeda dengan cuaca sayang ya. Kayak kalau cuaca itu namanya weather. Nah, weather itu banyak sekali ya, banyak. Jadi weather itu adalah kondisi yang diakibatkan oleh adanya apa musim gitu ya. Nah, kalau season itu adalah musim dan ini musimnya itu kalau di Indonesia ya, because we live in a tropical country. Nah, Indonesia dan negara-negara tropis lainnya, gitu ya. Oke, okay. Hanya memiliki two seasons, alright, two seasons, yaitu rainy season or rain season, and the second is satu lagi dry season atau kemarau, musim kemarau, ya. Oke, okay. Dan dua-duanya memiliki weather yang berbeda. Nah, kalau di negara-negara Eropa, itu ya negara-negara Eropa, mereka memiliki they have four seasons in a year, alright, in a year. Kalau di Indonesia itu sebenarnya ya itu pergantiannya per 6 bulan sekali, ya per 6 bulan sekali. Dulu misalnya waktu belajar apa itu adanya di IPA dan di IPS juga dibahas sedikit ya. Kalau sekarang kan berbeda ya, IPA dan IPS itu beda beda materinya Kak, sama materi-materi yang saya pelajari dulu ya. Nah, perubahannya itu kan per 6 bulan sekali ya di Indonesia itu, yaitu di antara, nih saya punya quote-nya. Waktu itu ya, Haji Omar Kasep. H, Haji, H itu hujan. O, Omar, Oktober, Maret. Nah, jadi musim hujan itu terjadi dari bulan Oktober sampai Maret ya. Kemudian kasep, kasep, you know kasep. Kalau di Sunda itu kan ya kalau ganteng tuh kasep. K-nya itu kemarau, asepnya itu A, April dan September. Nah, April sampai September ya. Dulu tuh seperti itu, kalau sekarang karena sudah memasuki eh, apa pemanasan global ya di seluruh dunia, maka em, di Indonesia itu jadi ini ya kadang apa bisa sampai setahun itu musim apa gitu ya, nanti baru bulan apa musim baru berubah gitu ya. Jadi kalau sekarang itu mohon maaf kurang tidak menentu ya. Oke, tidak menentu karena adanya itu perubahan itu ya, pemanasan global. Tapi kalau secara keilmuan itu terjadinya ya 6 bulan per 6 bulan sekali. Nah, kemudian kalau di negara-negara Eropa itu terjadinya per 3 bulan karena ada 4 ya dalam 1 tahun itu berarti ada 4 musim. Oke, okay? Apa namanya? Yang pertama itu ada musim apa? Ada yang tahu? Gak apa-apa diacak juga. Ada yang tahu? Musim dingin. Yes, musim dingin itu apa bahasa Inggrisnya? Cloudy. Winter ya, dan winter, oke, okay? Winter. Dan salah satu ciri dari musim dingin itu adalah turunnya snow, oke, okay? So it's very snowy. Kemudian habis musim dingin muncullah musim musim yang hangat. Musim, ada yang tahu? Hangat? Musim semi. Ya habis musim semi nanti musim semi itu ada musim. Habis itu ada musim gugur. Habis itu ada musim
Panasnya summer, oke. Nah, kita lihat yang nomor 4. Summer is the season when the weather is usually blah 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 and the sun shines brightly, oke. Summer itu musim panas, so the sun shines brightly. The weather, because the sun shines very brightly, so the weather is biasanya kalau musim panas, it's very hot. Yes, ya. Kalau cloudy itu berawan, ya. Kemudian kalau warm, warm itu hangat. Biasanya ini ada di musim semi atau spring, ya. Oke. Kemudian kalau cloudy ini biasanya ada di musim fall atau autumn, ya, musim gugur. Kemudian rainy, rainy itu biasanya ada di musim gugur juga, gitu ya. Atau juga di musim what is it? Dingin ya, winter. Okay. Next, number 5. In the winter, people usually make a blah blah blah. Oke, ini saya lupa nih, mohon maaf. Ketika berbicara tentang musim, maka yang harus kalian ketahui itu adalah satu weather-nya. Jadi masing-masing musim itu memiliki weather yang berbeda, ya. Kemudian yang kedua itu activities-nya. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada saat musim tertentu. Gitu ya. Nah, biasanya nih kalau di Indonesia nih ya, kalau musim kemarau biasanya kita ngapain tuh? Ya. Nah, biasanya orang-orang tuh they go to the beach. Okay, we go to the beach. Kemudian children play what is it? Kites itu ya. Kemudian apa lagi? People go swimming kayak gitu ya. Go swimming, go fishing, go climbing, and then go hiking, ya, go camping seperti itu. Nah, tapi in the rainy season, apa namanya? The rainy season, people misalnya just stay at home or especially farmers, they plant rice or other plantations itu ya. Kemudian the other farmers breed the fish itu ya, menanam ikan, nah seperti itu. Memelihara ikan, jadi memiliki apa namanya kegiatan yang berbeda-beda. Kemudian baju yang dikenakannya juga itu berkaitan dengan musim ya. And on the rainy season, okay, itu biasanya they use jacket, sweater, or apa namanya raincoat itu ya. Tapi in the dry season biasanya banyak yang menggunakan t-shirt gitu ya. Kemudian apalagi short pants itu ya, nggak sama seperti di Eropa, Europe countries itu juga seperti itu ya. Jadi mereka memiliki musim berbeda, otomatis kegiatannya juga berbeda-beda. Kemudian baju yang dikenakannya juga berbeda-beda. Ya, makanya kita tuh kalau lihat fashion show itu misalnya apa musim apa gitu ya, gitu ya. Jadi misalnya apa tuh misalnya baju musim dingin, nah gitu ya, ada yang seperti itu. Nah itu karena memang cuacanya berbeda-beda gitu ya, jadi setiap musim itu memiliki cuaca yang berbeda dan kegiatan yang berbeda pula ya. Oke, nah contohnya nih kalau in the spring, oke, pada saat musim sorry on spring ya, pada saat musim apa musim semi itu biasanya they usually go to park ya, go to park and then they what is it just sit in the park, kemudian looking around atau ada yang sekedar what is it walking around, ada juga yang misalnya apa read books gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi pada saat winter, kebayang nggak kalau masyarakatnya pergi ke taman yang ada malah mereka kedinginan ya. Oke, tapi ada kegiatan khas itu ya yang orang-orang lakukan pada saat winter, yaitu make a, ada yang tahu? Snowman. Yes, good job. Snowman ya. Jadi mereka itu bikin snowman atau orang-orangan salju ya. Nah, kalau sandcastle itu biasanya dilakukan di pantai, Pantai. betul ya, di pantai dan bikin apa?
Istana pasir ya. Oke, kalau tree house itu rumah pohon. Rumah pohon Malika ya. Oke, apakah bikin itu dilakukan pada saat winter? No, yang ada nanti malah mereka kedinginan. Ya, gitu. Biasanya kalau tree house itu on spring or summer perhaps ya. Kemudian kalau mendirikan tenda, tenda pasti on summer ya. Oke, sip. Alright, number 6. Nah, as I told you before that there are two seasons in Indonesia ya. Jadi hanya ada 2 saja. Oke. And the number 7. Oke, nah ini. We bring umbrella on blah 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 season, okay? Dry season, spring season, rain season, or autumn. Oke, nah biasanya bawa payung itu pada saat kalau di kita itu rain season. Oke, nah memang sih pada saat autumn juga kadang-kadang ada hujan, tapi hujannya tidak terlalu gimana gitu ya. Jadi hanya hujan sekilas, kemudian terbawa oleh angin. Tuh ya, karena on autumn itu kan falling leaves ya, jadi daun-daunnya itu gugur dan alat bantu gugur daunnya itu angin. Jadi windy ya. In the autumn itu on autumn itu kebanyakannya itu windy. Okay, so it is on rain season. And then number 8, what is the shape of this object? Okay, misalnya mau tanya dulu, shape itu ada apa saja? Shape itu bentuk sayang ya. Oke. Bentuk. Nah, shape itu ada apa namanya? Ada rectangle, kemudian rectangle itu persegi 4. Nah, itu ya. Kemudian ada round, round itu bundar gitu ya. Kalau gini aja, lingkaran aja, itu namanya circle. Oke, kemudian cube itu kubus, berbentuk kubus ya. Oke, kalau rectangle itu persegi 4 ya. Oke, kemudian kalau triangle, oke, ini berarti segitiga. Nah, kita lihat bolanya ini berbentuk round ya. Oke, kalau rectangle, contoh bendanya apa? Ada yang tahu? Yes? Yes, Malika. I'm so sorry, I cannot hear your voice clearly. Boleh di chat. Book. Oke. Oke, and Naura, kalau cube, kubus, contoh bendanya? Ada box ya, box. Oke. Kemudian kalau triangle itu misalnya lonceng, ada yang berbentuk triangle ya, segitiga. Oke, next number 9. Which of the following is a type of public transportation? Oke, yang termasuk ke dalam jenis angkutan umum. Alright, ada yang tahu roller coaster? Adanya di mana ini? Biasanya adanya di ada di pasar malam ya, atau di in the park ya, or playground ya. Oke, kemudian skateboard ini it's not a public transportation. Kemudian taxi, this is a public transportation ya. Oke, taxi. Selain taxi, we have bus. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau di kita online taxi, online motorcycle itu ya. Oke. Kemudian a scooter, ini bukan public transportation ya. Alright, and then number 10. Okay. Father, coffee, drank yesterday, mine. Alright. Ada yang tahu? Father itu apa artinya sayang? Ayah. Ayah. Kalau coffee? Kopi. Kalau drank? Minum.
Drink minum, betul sekali. Oke. Yesterday, kemarin. Kalau Mai, Punyaku. punyaku. Oke, berarti kembalikan sayang ya. Nah, sekarang kita lihat. Kata drank, tadi betul kata Naura, drank itu adalah minum. Oke. Drank ini berasal dari kata Drink. yes, kejap Malika. Ini berasal dari kata drink. Keren banget anak kelas 5 sudah tahu ini ya. Kata kerja ya, perubahan kata kerja. Nah, kenapa menggunakan kata drank? Sebab keterangan waktunya adalah yesterday ya. Yesterday. Yesterday itu kapan? Kemarin ya? Sekarang hari ini berarti kemarin sudah berlalu ya. So, the tense of this sentence is past simple tense. Ya, past simple tense itu menggunakan kata kerja kedua. Ya, oke. Jadi menggunakan bentuk kedua. Ya. Nah, coba misalnya mau tanya dulu. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada berapa macam, sayangku? Ada dua macam ya. Ada yang disebut dengan regular, oke. Regular ini berarti yang beraturan. Nah, yang beraturan itu ketika diubah menjadi kata kerja kedua atau kata kerja ketiga ya, menjadi past form dan perfect past perfect form gitu ya. Maka perubahannya itu karena regular ini beraturan, perubahannya sama ya. Jadi ujungnya itu tinggal ditambahin D, ujungnya ya tinggal ditambahin D, ini D, atau ed, atau kalau kata kerjanya itu berakhiran y, ini ya, seperti kata try, study, yang dibaca i, try, study, gitu ya, maka ujungnya itu y-nya berubah jadi i, kemudian tambahkan ed. Nah, ini perubahannya sama kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan irregular. Kalau irregular ini ada yang tetap, ada yang berubah-ubah. Oh ya. Oke. Nah, ini kan dari kata drink ya, kemudian berubah jadi drank. It means that it changes ya, berubah berarti ini termasuk ke dalam irregular. Dan ini ya, drink, drank, drunk. Oke. Ini drink, drank, yang ketiganya drunk ya. Nah, kalau yang irregular ini contohnya misalnya cold, cold tuh ya ujungnya ada kata kerja ketiganya cold. Nah, ini sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang digunakan dalam simple past tense atau past simple tense ini khusus dalam kalimat positifnya itu menggunakan kata kerja yang kedua, yang ini ya. Oke. Jadi yang ini cold. Tuh. Kemudian yang ini drank. Ya, sampai sini bisa dipahami sayangku? Ingat, ini adanya dalam kalimat positif saja. Nah, sekarang kita rangkai ya, kita susun rearrange, okay, these words into a good sentence. Yang pertama, oke, ada yang tahu ini jawabannya yang mana? Naura sama Malika? Yang C. My father drank coffee yesterday. Yes, good job Malika. Jadi, jawabannya adalah yang C. Jadi ketika membentuk past simple tense itu ya. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Tuliskan dulu my father itu adalah subject. Oke. Kemudian drank itu adalah verbnya dan kata kerja yang digunakan itu verbnya itu adalah kata kerja kedua. Kemudian ini objek. Oke. Nah, kalau objek itu tergantung dari kata kerjanya ya, karena ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ada juga yang membutuhkan objek. Kemudian yesterday itu adalah adverb of time, ya. Oke, adverb of time. Nah, adverb of time itu boleh ada, boleh enggak. Sebenarnya tidak wajib-wajib juga ya. Tapi kalau kita
lihat apa namanya, kata kerjanya itu kata kerja kedua, berarti ini si kegiatannya itu sudah berlalu, gitu ya. Jadi kegiatannya atau aktivitasnya itu sudah selesai, gitu ya. Tidak dikerjakan di masa sekarang, tapi di masa sebelum sekarang, gitu ya. Oke. Nah, kata kerja kedua hanya ada di kalimat positifnya saja. Meanwhile, if we change this sentence, this positive sentence into negative and interrogative, maka ini akan berubah. Dia kembali lagi ke kata kerja ke satu. Kenapa? Karena ada auxiliary verb did ya dalam kalimat tanya dan kalimat interrogatifnya. Oke. Jadi kalau diubah menjadi kalimat negatif, dia akan berubah seperti ini. My father, okay, didn't, dari kata did not, okay, itu ada did-nya di situ ya. Didn't. Nah, ini drink-nya akan berubah menjadi drink-nya akan berubah jadi drink. Alright, drink, coffee dan yesterday-nya itu tetap sama. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya diubah menjadi kalimat tanya? Nah, misalnya nih ya, kalimat tanyanya itu berupa yes or no questions ya. Kalimat tanya yang berupa pertanyaan ya atau tidak, membutuhkan jawaban ya atau tidak. Oke. Ini kalimat tanyanya menjadi seperti ini. Okay. Did, auxiliary-nya pindahkan ke depan, kemudian tambahkan subjek. My father, okay, drink, tuh ya, coffee, sorry, yesterday. Gitu sayangku, jawabannya antara ya dan tidak. Yes or no, gitu ya. Gimana kalau menggunakan kata tanya yang lain? Boleh, berarti ini pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Misalnya, when did my father drink coffee? Nah, seperti ini. Maka jawabannya bukan lagi ya atau tidak, tetapi penjelasan. Karena yang ditanyakan di sini adalah waktu. When itu menyatakan waktu. Kata tanya yang menanyakan waktu. So, the answer is yesterday. Gitu ya. When did my father drink coffee? Your father drank coffee yesterday. Atau langsung aja, it was yesterday. Oh, yesterday. Misalnya gitu ya, yang langsung ke jawabannya. Langsung ke yesterday. Oke, Malika sama Naura sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak sayangku? No. No. Okay, Naura, what about you? Do you have any questions so far? Tidak ada? Oke. Okay. Oh, No. no? Alright. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, if there's no question, I think that's all for today. Thank you so much, Naura and Malika, for joining my room today. Thank you so much for your great attention and a great participation. And I'll be waiting for you in Komuba room. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya sayang ya, Naura sama Malika. Misalnya tunggu. Dan let's dismiss the class by saying Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika minal alamin. Okay, Naura and Malika, would you please turn on your camera? I'm going to take a picture. Only one picture. Boleh dibuka kameranya? Zaila mau ambil foto dulu. Is it okay? Alright, halo Naura, cantik banget kamu Naura, Masya Allah. Halo Malika, boleh dibuka? Oke, halo Malika, Masya Allah, sama-sama cantik ya ini. Oh, Malika lagi di jalan ya? Ya. Oh, pantesan tadi suaranya kurang jelas ya sayang ya. Oke, I'm so sorry. Alright, mari kita ambil foto kita. Kita ambil gaya komubaya sayang ya. Silahkan tangannya di sini, kemudian bulatkan jarinya. Oke. Alright. Naura? Oke. Yuk, 1. Oke, 2, 3. Give your best smile. Okay, thank you so much Naura and Malika.
Sekali lagi Miss Haila tunggu di Komuba ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hey to your family. Bye. Bye. Alhamdulillah.